Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Madeo Juliantara dengan NIM 2019-310-396. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Fairuz Zeta dengan NIM 2019-310351. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Prima Delingga dengan NIM 2019-310-390. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Noval Fadil dengan NIM 2019-310-454. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Haryo Yudanto Akbar dengan NIM 2019-31042. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi vendor master record. Seperti hanya akun GL, akun vendor terdiri dari dua area, yaitu yang pertama adalah akun vendor ditentukan untuk semua kode perusahaan di tingkat klien. Data umum seperti nama dan alamat vendor disimpan di sini. Yang kedua adalah posting tidak dapat dibuat ke akun untuk kode perusahaan sampai pengaturan khusus kode perusahaan telah dibuat. Peraturan ini hanya mengacu pada kode perusahaan yang relevan dan mencakup rincian seperti kondisi pembayaran yang disepakati atau akun rekonsiliasi. Akun vendor dapat dibagi menjadi berbagai grup akun dengan cara yang sama seperti akun GL, sehingga dapat diatur dan dikelola dengan lebih mudah. Namun, grup akun mengontrol tata letak layar semua area catatan master vendor, bukan hanya data kode perusahaan seperti halnya grup akun GL. Akun-akun dalam satu grup akun biasanya memiliki karakteristik yang serupa. Misalnya, Anda dapat memiliki satu grup akun untuk vendor domestik, satu untuk vendor di luar negeri, satu untuk vendor terafiliasi, dan satu untuk vendor satu kali. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang menjaga catatan vendor. Menjaga catatan vendor ini, menurut perjanjian sewa selalu harus dibayar dengan cek segera dan tanpa ada potongan tunai. Syarat pembayaran dan cara pembayaran yang bisa digunakan dapat dimasukkan dalam catatan master vendor. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang transaksi akuntansi harian di hutang. Yang pertama ada entry memo faktur kredit. Anda dapat mudah membuat dan memposting faktur vendor atau memo kredit menggunakan transaksi satu layar. Jenis faktur yang dimasukkan langsung di AB ini adalah faktur lain-lain tanpa mengacu pada pesanan pembelian. Layar entry AB dibagi menjadi beberapa area berikut. Yang pertama ada template kerja. Di sini Anda dapat memilih varian layar, template, penetapan akun atau dokumen yang disimpan sebagai referensi. Yang kedua ada data header dan vendor. Header, dokumen, dan data item baris vendor dimasukkan di sini. Yang ketiga ada item akun GL atau General Ledger. Item baris GL ini untuk dokumen dimasukkan di sini. Yang terakhir ada area informasi. Saldo dokumen dan informasi tentang vendor akan ditampilkan di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang melanjutkan tentang presentasi yang sebelumnya. Jadi pada gambar berikut ini yaitu transaksi ini juga dapat digunakan untuk membuat dokumen dalam mata uang asing. Jumlah mata uang yang diterjemahkan dalam mata uang lokal menggunakan nilai tukar yang ditentukan. Saat memasukkan item pengeluaran untuk biaya operasional, kita juga harus memasukkan tugas yang relevan dengan akuntansi biaya, seperti pusat biaya atau pesanan internal. Maka artinya ketika barang di-post atau dibuat dokumen di akuntansi manajemen dan akuntansi, elemen biaya utama harus ada untuk akun GL agar hal ini terjadi. Dokumen akuntansi manajemen memposting biaya yang sesuai dengan pengeluaran objek akuntansi manajemen. Lalu objek penugasan akun itu sendiri dapat berupa objek nyata atau statistik. Misalnya pesanan internal didefinisikan sebagai nyata atau statistik saat dibuat. Perintah nyata hanya dapat dieksekusi dengan memposting nyata, dan pesanan statistik hanya dengan posting statistik.
Lalu pusat biaya adalah pengecualian untuk ini. Pusat biaya selalu merupakan objek nyata, tapi juga dapat membuat posting statistik atau nyata kepada mereka. Untuk memposting biaya dalam CO, kita perlu mengidentifikasi objek penugasan akun CO nyata yang sesuai dalam dokumen sumber, misalnya saja faktur atau vendor. Faktur vendor, maaf. Hanya satu objek nyata yang dapat ditetapkan ke setiap item dokumen dalam dokumen sumber. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai demonstrasi menjalankan program pembayaran manual. Nah, jadi yang pertama, peserta kursus sudah mengintegrasikan memeriksa varian pada titik sebelumnya dalam program pembayaran. Oleh karena itu, mereka hanya perlu memilih media pembayaran dan mereka kemudian dapat mencetak cek secara langsung. Untuk program membuat media pembayaran tidak harus dijalankan sebagai langkah terpisah setelah pembayaran berjalan. Nah, kemudian yang kedua, beritahu peserta kursus bahwa cek juga dapat dibuat dalam langkah terpisah jika perlu. Nah, ini mungkin diperlukan karena beberapa perusahaan memisahkan tugas-tugas ini atau mengalihdayakan pembuatan cek. Selanjutnya adalah memasukkan faktur vendor dan periksa posting. Agen real estate menagih komisi sebesar 4.400 euro untuk jasanya. Faktur tersebut sudah termasuk pajak sebesar 10%, yaitu sebesar 400 euro. Karena IDIS sering menggunakan layanan dari agen real estate ini, catatan utama sudah ada untuknya. Jumlah rekaman master adalah agen tanda pakar 2 yang berarti nomor user. Faktur komisi memiliki hari sebelumnya sebagai tanggal faktur dan dikirim langsung ke Departemen Akuntansi tanpa melalui verifikasi faktur logistik. Faktur memiliki nomor faktur 1 nomor user. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kirim faktur ke pusat biaya Anda dengan cara CC nomor user dengan menggunakan pusat biaya varian masuk. Gunakan akun CL 470.000 sebagai akun penyeimbang. Masukkan nomor faktur di referensi lapangan dan masukkan grup komisi real estate nomor user sebagai teks. Tuliskan nomor dokumen akuntansi. Yang selanjutnya, gunakan tampilan saldo untuk memeriksa apakah item terbuka telah dibuka untuk akun vendor saat dokumen Anda diposting. Identifikasi item terbuka dan yang dihasilkan oleh dokumen Anda. Yang selanjutnya, lihat seluruh dokumen dengan memilih ikon ikhtisar dokumen. Meskipun Anda hanya memasukkan 2 item vendor dan item pengeluaran. Dokumen yang ditampilkan juga berisi item ketiga. Dan yang terakhir, periksa apakah jumlah komisi telah diposting ke akun rekonsiliasi di buku besar. Untuk melakukannya, batasi tampilan saldo di area bisnis Anda dengan kode BA nomor user. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang masukan dan melacak faktur vendor sehubungan dengan penetapan akun yang relevan dengan akuntansi biaya. Selain faktur dari skenario sewa kami yang akan kami lanjutkan dalam tugas berikut, kami menerima faktur layanan untuk pemeriksaan mobil perusahaan. Biaya berkelanjutan untuk semua kendaraan IDS biasanya dimasukkan dalam kendaraan pusat biaya. Pada saat yang sama, IDS ingin dapat mengevaluasi biaya untuk setiap kendaraan dengan pesanan internal. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kami menerima faktur layanan untuk mobil perusahaan kami dalam penulisannya yaitu mobil terus user sebesar 5.550 euro. Masukkan faktur masuk dengan nomor vendor 1016. Pilih opsi hitung pajak, gunakan kode pajak 11, pajak masukan sebesar 10%. Posting pengeluaran ke akun 475.000. Biaya kendaraan, masukkan biaya pada pesanan mobil terus user. Tampilkan biaya yang kedua, tampilkan biaya di pusat biaya untuk kendaraan 1220
dan pesanan internal, mobil, terus user. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang membuat entry berulang. Dalam skenario sewa kami, sewa adalah sebesar euro 2000 per bulan dengan pajakan masukan 0% serta kode pajak 01 dan jatuh tempo pada tanggal 1 setiap bulan. Pembayaran sewa harus dimulai bulan depan. Perjanjian sewa memiliki nomor 0815 dan berlaku tepat 1 tahun karena karyawan kemudian akan kembali ke negara asalnya. Untuk memastikan bahwa posting dan pembayaran item sewa terbuka tidak dilupakan, item terbuka harus dibuat secara otomatis seperti membuat dokumen entry berulang untuk hutang sewa. Dokumen harus tipe dokumen KR. Masukkan kontrak 0815 sebagai referensi. Anda telah membuat akun vendor tuan rumah dengan pagar 2 yaitu username untuk tuan tanah, menggunakan format edit text menyewa untuk text item. Entry pengimbang dibuat ke akun 470.000 atau biaya hunian debit ke sewa akun ini. Karyawan tersebut bekerja untuk pusat biaya dengan CC pagar 2 atau CC username. Yang kedua, ada program entry berulang harus dijalankan sebulan sekali sehingga dokumen aktual dihasilkan dari dokumen entry berulang bulanan. Selanjutnya, mulai program entry berulang. Yang ketiga, ada program entry berulang menghasilkan sesi input batch harus diproses sehingga dokumen yang sebenarnya diposting. Yang terakhir yaitu periksa apakah sesi input batch telah menghasilkan item terbuka untuk hutang sewa. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang memposting pembayaran keluar manual dengan pencetakan cek. Agen real estate atau agen pagar 2 dengan arti agen username membutuhkan uang segera dan meminta departemen akuntansi untuk melakukan pembayaran dengan cepat. Seperti yang pertama, ubah di bahasa vendor master record ke bahasa negara Anda. Yang kedua, memposting pembayaran keluar manual dengan pencetakan cek secara bersamaan. Pembayaran dilakukan melalui bank rumah 1000, memasukkan LP01 sebagai pencetakan, meminta sistem menghitung jumlah pembayaran. Yang ketiga, catat nomor dokumen pembayaran. Yang terakhir, periksa apakah pembayaran keluar telah menghapus item terbuka asli dan tuliskan beberapa banyak diskon tunai yang dihitung dan diposting. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang membuat pembayaran otomatis dan menampilkan laporan analisis tanggal jatuh tempo. Pada membuat pembayaran otomatis, yaitu IDES meminta Departemen AP menjalankan program pembayaran seminggu sekali. Sewa dibayar secara otomatis oleh program pembayaran di awal bulan berikutnya, bersama juga dengan semua item vendor terbuka lainnya. Lalu ada menempelkan laporan analisis tanggal jatuh tempo. Untuk mendapatkan ikhtiar item terbuka yang jatuh tempo di masa mendatang, kita dapat menampilkan laporan penelusuran untuk analisis tanggal jatuh tempo dengan masukkan kode perusahaan 1000. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pabrik IDE di Jerman. Pabrik merupakan area operasi atau cabang dalam sebuah perusahaan. Pabrik dapat berupa gudang pengiriman dari pusat, kantor penjualan regional, fasilitas manufaktur, kantor pusat perusahaan, atau pabrik pemeliharaan. Nah, masing-masing pabrik ditugaskan dalam satu kode perusahaan. Nah, namun satu atau lebih pabrik dapat ditugaskan ke kode perusahaan yang sama. Beberapa pabrik yang termasuk dalam kode perusahaan IDES 1000 Jerman itu adalah yang pertama 1000 untuk Hamburg, 1100 untuk Berlin, 1200 untuk Dresden, kemudian 1300 untuk Frankfurt, 1400 untuk Stuttgart. Nah, semua transaksi yang relevan dengan kode perusahaan dari pabrik-pabrik ini akan diposting dalam kode perusahaan 1000 karena pabrik-pabrik ini ditugaskan ke kode perusahaan 1000. Selanjutnya adalah struktur organisasi pembelian. Yang pertama adalah pembelian seluruh grup perusahaan. Sebuah organisasi pembelian bertanggung jawab atas aktivitas pembelian kode perusahaan yang berbeda. Dalam hal ini, kita
tidak menetapkan kode perusahaan ke organisasi pembelian, tetapi menentukan kode perusahaan yang bersangkutan untuk setiap transaksi pembelian individu. Kita dapat menetapkan pabrik dari kode perusahaan yang berbeda ke organisasi pembelian. Yang kedua adalah pembelian khusus perusahaan. Sebuah organisasi pembelian bertanggung jawab atas aktivitas pembelian hanya dari satu kode perusahaan. Dalam hal ini, kita dapat menetapkan kode perusahaan ke organisasi pembelian. Organisasi pembelian hanya dapat melakukan pengadaan untuk kode perusahaan tersebut. Kita hanya menetapkan plan kode perusahaan yang bersangkutan ke organisasi pembelian. Dan yang terakhir, pembelian khusus plan. Sebuah perusahaan pembelian bertanggung jawab atas aktivitas pembelian satu pabrik. Dalam hal ini, kita menetapkan pabrik dan kode perusahaan pabrik ke organisasi pembelian. Organisasi pembelian hanya dapat melakukan pengadaan untuk pabrik tersebut. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelian IDA di Jerman dan membeli data di vendor master record. Pembelian IDA di Jerman, pembelian untuk plan diselesaikan oleh organisasi pembelian. Organisasi pembelian merupakan elemen organisasi yang menegosiasikan kondisi pembelian dengan vendor untuk satu atau lebih pabrik. Setiap negara tempat pabrik IDS beroperasi memiliki satu organisasi pembelian. Contohnya adalah di Jerman, misalnya organisasi pembelian 1000 menangani pembelian untuk semua pabrik Jerman seperti Hamburg, Berlin, Dresden, Frankfurt, dan Stuttgart. Kemudian posting dibuat dalam kode perusahaan Jerman yaitu 1000 karena semua pabrik Jerman ditetapkan ke kode perusahaan 1000. Yang selanjutnya, membeli data di vendor master record agar proses pengadaan dapat digunakan dalam manajemen bahan untuk vendor. Catatan master vendor dari vendor tersebut harus memiliki bagian data pembelian. Data pembelian khusus untuk satu organisasi pembelian sama seperti data kode perusahaan dari catatan master khusus untuk satu kode perusahaan, dengan cara yang sama bahwa beberapa segmen kode perusahaan dari catatan master vendor dapat ada di beberapa segmen data pembelian ada di beberapa segmen data pembelian dari catatan master vendor. Setiap segmen data pembelian menyajikan data yang spesifik untuk satu organisasi pembelian. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelian IDA di Jerman serta membeli data di vendor master record. Yang pembelian IDA di Jerman, pembelian untuk plan diselesaikan oleh organisasi pembelian. Organisasi pembelian merupakan elemen organisasi yang menegosiasikan kondisi pembelian dengan vendor untuk satu atau lebih pabrik. Setiap negara tempat pabrik IDS beroperasi memiliki satu organisasi pembelian. Contohnya adalah di Jerman. Misalnya organisasi pembelian 1000 menangani pembelian untuk semua pabrik Jerman seperti Hamburg, Berlin, Dresden, Frankfurt, dan Stuttgart. Kemudian posting dibuat dalam kode perusahaan Jerman yaitu 1000 karena semua pabrik Jerman ditetapkan ke kode perusahaan 1000. Selanjutnya ada membeli data di vendor master record agar proses pengadaan dapat digunakan dalam manajemen bahan untuk vendor. Catatan master vendor dari vendor tersebut harus memiliki bagian data pembelian. Data pembelian khusus untuk satu organisasi pembelian sama seperti data kode perusahaan dari catatan master khusus untuk satu kode perusahaan. Dengan cara yang sama bahwa beberapa segmen kode perusahaan dari catatan master vendor dapat ada di beberapa segmen data pembelian dari catatan master vendor. Setiap segmen data pembelian menyajikan data yang spesifik untuk satu organisasi pembelian.
Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang operasi penutupan akun payable, membahas terkait menjalankan konfirmasi saldo untuk vendor, menjelaskan program penilaian mata uang asing untuk item vendor terbuka, gambaran umum tentang operasi penutupan untuk utang usaha, menempatkan evaluasi mata uang asing dari item terbuka dan pengelompokan kembali hutang. Tujuan dari pengelompokan kembali hutang adalah untuk menampilkan hutang di neraca berdasarkan sisa jangka waktu. Operasi penutupan akun payable, penutupan akhir tahun dibagi menjadi yang pertama ada persyaratan hukum atau prosedur yang disyaratkan oleh otoritas pemerintah. Yang kedua ada persyaratan teknik dan organisasi, yaitu prosedur yang secara teknis diperlukan untuk mendukung organisasi akuntansi yang pada awal fiskal program balance dijalankan, meneruskan saldo akun vendor ke tahun fiskal berikutnya. Periode posting tahun fiskal lama diblokir dan periode khusus untuk posting penutupan penyesuaian akhir tahun fiskal dibuka. Setelah itu saldo dengan vendor terpilih dikonfirmasi, dokumen mata uang asing dinilai, dan utang usaha dikelompokkan kembali menurut sisa umur atau hanya diperlakukan di negara tertentu. Kemudian periode khusus dapat ditutup. Lalu yang selanjutnya itu posting transaksi pengadaan. Yang pertama posting pesanan pembelian. Dalam pesanan pembelian kita membuat pesanan pembelian di materials manajemen atau disingkat dengan MM. Selain itu kita juga dapat diperbolehkan membuat postingan apapun di financial accounting atau yang disingkat juga dengan FI. Lalu yang kedua yaitu penerimaan barang. Untuk memperbarui penerimaan inventaris atau bahan habis pakai, kita harus membuat dokumen bahan materialis manajemen. Pada saat yang sama, kita juga membuat dokumen financial accounting yang memposting nilai barang ke rekening barang dengan rekening barang dagangan sebagai debit dan penerimaan barang atau kwitansi faktur ke rekening clearing GR atau IR sebagai kredit pada umumnya di buku besar. Lalu yang ketiga yaitu verifikasi faktur. Pada tahap ini akan diposting faktur vendor di materials management menggunakan verifikasi faktur. Hal ini secara otomatis akan menghasilkan dokumen dalam financial accounting. Dokumen akuntansi ini berisi jumlah faktur yang dikirim ke akun GR atau IR atau debit dan akun vendor atau kredit. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konfirmasi saldo. Program konfirmasi saldo juga membuat permintaan balasan untuk jumlah vendor yang ditentukan secara bebas, daftar rekonsiliasi, dan tabel hasil. Konfirmasi saldo dan permintaan balasan dikirim ke vendor. Daftar digunakan sebagai ukuran kontrol. Untuk IGS, pengendalian ini dilakukan oleh Departemen Audit Internal. Vendor memeriksa informasi saldo yang mereka terima dan mengirim balasan mereka ke Departemen Audit Pusat Kontrol yang membandingkan balasan dengan daftar rekonsiliasi dan memasukkan hasilnya ke tabel hasil. Selanjutnya adalah valuasi mata uang asing. Penilaian mata uang asing diperlukan jika akun vendor berisi item terbuka dalam mata uang asing. Jumlah item terbuka ini diterjemahkan ke dalam mata uang lokal pada saat dimasukkan menggunakan nilai tukar yang berlaku pada tanggal posting. Nilai tukar mungkin berbeda pada saat penutupan, dan item yang terbuka perlu dinilai kembali. Sebuah program menilai item terbuka menggunakan nilai tukar baru dan memasukkan perbedaan penilaian dalam item baris yang dinilai. Yang selanjutnya adalah membuat posting penilaian. Beban yang pertama adalah beban dari penilaian mata uang asing pada sisi debit dan akun penyesuaian neraca pada sisi kredit. Yang kedua, akun penyesuaian neraca pada sisi debit dan pendapatan dari penilaian mata uang asing pada sisi kredit.
Penilaian tidak dapat dilakukan dengan memposting ke akun hutang karena akun rekonsiliasi tidak dapat langsung diposting karena posting muncul di akun penyesuaian yang ditampilkan di item neraca dari akun rekonsiliasi terkait. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengelompokkan kembali akun payable. Hutang dan piutang harus dicetak terpisah dari neraca. Penilaian mata uang asing serta pengelompokan uang dapat diselesaikan dengan cara yang berbeda untuk memenuhi berbagai persyaratan hukum. Hasilnya kemudian diposting ke berbagai akun yang digunakan oleh laporan keuangan yang berbeda. Program pengelompokan ulang yang juga digunakan ketika akun rekonsiliasi vendor telah diubah sepanjang tahun. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.